Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. One Piece menjadi salah satu manga dan anime paling panjang dan berhasil memikat banyak penggemar lewat alur cerita yang sangat unik. One Piece juga menceritakan mengenai kisah perjalanan para bajak laut yang memiliki banyak rintangan untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Tak hanya itu, cerita yang disajikan bukan hanya semata-mata hiburan saja, namun banyak juga mengandung pesan moral yang sering sekali terlintas dengan pembawaan cerita karangan Eiichiro Oda ini. Tak heran jika banyak penggemar yang begitu tertarik dan tak ingin ketinggalan update mengenai anime yang satu ini. Kali ini kami akan membahas mengenai beberapa senjata yang digunakan dalam serial One Piece, salah satunya adalah pedang terkuat. Bukan hanya istilah buah iblis saja yang bervariasi dalam anime ini, pedang juga memiliki banyak sekali variasi dan juga keunggulan yang berbeda-beda. Berikut adalah list pedang terkuat dalam anime One Piece versi Efek Anime. Wakaru, Zoro. Murakomogiri Whitebeard atau Shirohige. Pedang yang satu ini sih lebih mirip disebut sebagai tombak daripada pedang, karena bentuknya yang hampir menyerupai bentuk tombak. Murakomogiri disebut juga sebagai salah satu dari 12 pedang kelas tinggi dalam anime One Piece. Kekuatan Murakomogiri memang tidak bisa diremehkan, apalagi pedang ini memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Namun, pemilik pedang ini yakni Whitebeard atau Shirohige sudah mati dalam perang Marineford, sehingga belum jelas apakah si Chibukai yang kini memegang pedang mirip Murakomogiri ini adalah benar anaknya atau bukan. Belum jelas apakah ini benar Murakomogiri yang diambil dari kuburan Whitebeard atau ini adalah pedang yang berbeda. Yoru Mihawk. Pemilik sebutan Sang Mata Elang ini memang pantas jika disebut sebagai pendekar pedang terkuat di One Piece. Hal ini tidak dapat dipungkiri jika mengingat dahsyatnya kekuatan pedang bernama Yoru ini. Saking kuatnya, pedang Yoru mampu membelah gunung es hanya dengan satu tebasan saja. Tak hanya itu, pedang ini juga mampu menghancurkan kapal laut yang berada ratusan meter jauhnya. Pedang yang sangat istimewa ini memiliki bentuk khas mirip dengan pedang gaya Eropa dengan warna hitam yang khas. Yoru juga menjadi salah satu pedang Saijo Owazamono yang pertama kali disebutkan. Oto Koragashi. Kalian pasti tidak asing dengan karakter yang satu ini. Berjalan dengan menggunakan dua buah pedang. Ia adalah Shiki, di mana Shiki bertarung dengan kedua pedang sebagai kakinya dan ia menggunakan kekuatan gravitasi dalam bertarung. Shiki menjadi salah satu bajak laut generasi tua yang memiliki kekuatan luar biasa. Ternyata dua buah pedang yang dia gunakan untuk berjalan adalah Ono dan Koragashi, di mana kedua pedang ini pernah menemani Shiki saat bertarung dengan Goldie Roger yang kemudian membuat mereka menjadi rival. Pretzel Charlotte Cracker. Luffy pernah mengalami kesulitan dan juga banyak luka saat bertarung melawan Charlotte Cracker. Karena saat bertarung, Cracker menggunakan buah iblis biskuit dan juga pedang yang sangat melegenda yakni Pretzel. Bagaimana Luffy tidak kesulitan jika yang ia hadapi adalah pedang yang memiliki ketajaman lebih dari pedang legendaris yang lainnya. Pedang Pretzel yang digunakan oleh Cracker saat melawan Luffy ternyata dapat diduplikasi dengan kekuatan tentara biskuit milik Cracker saat itu. Ryu Shiryu. Shiryu dikenal sebagai orang yang kejam dan juga gemar menipu. Ia juga adalah seorang pembunuh yang tega membantai seluruh bawahannya tanpa mengenal kasihan dan juga ampun. Shiryu memiliki keahlian dalam menggunakan pedang karena mampu melakukan serangan mematikan dalam waktu yang sekejap. Dengan kekuatannya itu, kemudian Shiryu bergabung menjadi petinggi bajak laut Blackbeard. Pedang yang dimiliki oleh Shiryu bernama Ryu. Pedang yang satu ini pernah digunakan untuk membabat habis tahanan Impel Down. Apalagi saat ini kekuatan pedang Shiryu semakin bertambah karena ia sudah memakan buah iblis. Rayleigh Sword. Disebut sebagai Raja Kegelapan, ia adalah mantan wakil kapten dan juga merupakan orang pertama dari bajak laut Goldie Roger. Salah satu momen yang sangat menegangkan dalam anime One Piece adalah ketika Rayleigh bertarung melawan Kizaru. Dalam pertarungan yang sangat epik tersebut, Rayleigh diketahui menggunakan sebuah pedang yang sangat kuat dengan karakteristik bermata dua dan terlihat polos. Belum diketahui lebih lanjut mengenai pedang milik Sang Raja Kegelapan yang satu ini. Namun, tidak bisa dipungkiri jika pedang ini dinobatkan menjadi salah satu pedang terkuat karena terbukti bisa menahan pika-pika Nomi yang sangat dahsyat. Nidai Kitetsu.
Pedang yang satu ini juga tak kalah kuat dari deretan pedang lain dalam One Piece. Pedang ini merupakan hasil tempaan seorang ahli pedang ternama yakni Kitetsu. Tidak hanya itu, pedang ini menjadi salah satu dari 21 pedang kelas tinggi di One Piece yang digadang-gadang setara dengan pedang Enma dan juga pedang Shisui. Banyak fans yang berteori jika kelak pedang ini akan jatuh ke tangan dari Zoro. Para penggemar sangat berharap jika Zoro dapat memiliki pedang ini karena dianggap lebih pantas dalam menggunakannya. Ame no Habakiri. Pedang Ame no Habakiri juga menjadi salah satu dari 21 Owazamono yang sangat legendaris. Ame no Habakiri berhasil melukai tubuh Kaido yang notabene ia adalah orang yang hampir tidak bisa untuk dilukai. Pedang Ame no Habakiri juga diketahui memiliki kekuatan yang hampir sama dengan pedang Enma milik Zoro. Diketahui jika dulunya kedua pedang ini adalah milik Kozuki Oden. Kini kepemilikan pedang ini diturunkan kepada Momonosuke. Shodai Kitetsu. Pedang Shodai Kitetsu disebut juga sebagai pedang terkutuk karena tidak banyak yang mampu menggunakan pedang ini. Hanya beberapa karakter dalam One Piece saja yang mampu menggunakannya karena sisanya akan mati secara tragis. Shodai Kitetsu adalah salah satu dari 3 pedang kelas tertinggi yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Sangat sedikit informasi mengenai pedang yang satu ini. Namun kekuatannya tidak bisa diragukan karena dianggap menyetarai pedang Yoru milik Mihawk. Griffon Shanks. Pedang Griffon menjadi salah satu pedang selanjutnya. Apalagi jika pedang ini digunakan oleh Shanks yang memiliki pengalaman bertarung dengan musuh terkuat, sekelas Whitebeard hingga Mihawk. Shanks mampu menangkis tinju magma milik Sakazuki hanya dengan menggunakan pedang Griffon. Menurut teori yang bertebaran dan juga dugaan para penggemar, pedang Griffon dulunya dimiliki oleh Goldie Roger saat ia mengayunkan pedang dengan bentuk yang sangat mirip dengan Griffon yang diduga adalah pedang yang sama. Durandal Cavendish. Penggambaran dari karakter Cavendish digambarkan sebagai salah satu tokoh yang kuat dalam anime One Piece. Memiliki paras yang tampan namun bisa berubah sangat menyeramkan karena punya kepribadian ganda yang aneh. Diduga ia akan berubah menjadi sosok yang mengerikan dengan wajah menyeramkan menyerupai iblis. Perubahannya itu diduga karena terpengaruh oleh pedang miliknya yang bernama Durandal. Cavendish menjadi salah satu sekutu bajak laut topi jerami yang menggunakan pedang. Pedang yang ia gunakan berbentuk khas Eropa dengan ciri kekuatan yang sangat unik. Enma Zoro. Dan yang menjadi pedang terkuat terakhir adalah Enma milik Zoro. Seperti yang sudah kita semua ketahui, jika salah satu kru bajak laut topi jerami yakni Zoro adalah pengguna pedang yang sangat kuat dan juga ahli. Pedang Enma yang sekarang digunakan oleh Zoro ini disebut-sebut sebagai salah satu pedang yang sangat mematikan dan berbahaya. Pedang ini juga diketahui mampu melukai Kaido yang sangat tangguh. Disebut juga jika Enma mampu menebas sangat dalam hingga ke dalam neraka. Tidak hanya itu, pedang dari golongan 21 Owazamono ini dikatakan bisa membunuh penggunanya jika tidak mampu mengendalikan kekuatan pedang ini. Sebelumnya pedang Enma adalah milik Kozuki Oden yang kemudian kini menjadi milik Zoro. Nah, itulah beberapa pedang terkuat di anime One Piece yang terkenal karena kekuatan dan juga karena orang yang memilikinya. Mungkin di antara kalian ada yang mau memberikan pendapat lain seputar pedang terkuat di One Piece yang mungkin terlewat dari daftar yang kami sebutkan tadi. Jika ada, boleh tulis komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.